Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Irwansyah, NIM 215620106, Prodi Sistem Komputer semester 3. Kali ini saya akan mengerjakan tugas MIT Algoritma dan Struktur Data. Tugasnya itu membuat program Fibonacci dengan algoritma rekursif. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu rekursif. Rekursif berarti bahwa suatu proses bisa memanggil dirinya sendiri. Rekursif adalah kemampuan suatu rutin untuk memanggil dirinya sendiri. Dalam rekursif, sebenarnya terkandung pengertian, prosedur, dan fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tetapi prosedur dan fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur dan fungsi. Rekursif merupakan teknik pemrograman yang penting dan beberapa bahasa pemrograman mendukung keberadaan proses rekursif ini. Dalam prosedur dan fungsi, pemanggilan ke dirinya sendiri bisa berarti proses berulang yang tidak bisa diketahui kapan akan berakhir. Jadi, contoh paling sederhana dari proses rekursif ini adalah proses menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif dan mencari deret Fibonacci dari suatu bilangan bulat. Nah, kali ini saya akan membuat program deret Fibonacci dengan menggunakan algoritma rekursif ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Fibonacci. Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Jadi, untuk lebih jelasnya, saya akan langsung membuat programnya saja di C++. Kita buat file baru. Pertama kita ketikkan include IOStream. Nah, perintah include ini dipakai untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C++. Dalam program yang akan saya buat ini, file IOStream berisi kode. Program akan nantinya kita bisa mengakses perintah input atau output, seperti cout dan cin. IOStream sendiri merupakan singkatan dari input-output stream. Dengan kata lain, agar di dalam kode program nanti kita bisa menggunakan perintah cout. Di bagian paling atas kode program C++ harus terdapat baris include IOStream. Jadi, file include IOStream ini juga biasa disebut dengan file header. Nah, kalau using namespace std ini berarti kita menggunakan semua yang ada dalam namespace std. Std ini berarti standar seperti cin, cout, handle, vector, string, pair, map, dan lain-lain yang merupakan fitur di C++ atau standar library. Selanjutnya kita buat
Nah, di sini saya membuat percabangan if else, di mana if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama yaitu untuk kondisi benar, dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Kita buat integer main. Sini kita mendeklarasikan variabel integer n i j sama dengan 0. Siap. Saya jelaskan dulu apa itu maksud dari in main. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Cout, fungsi cout adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Setelah simbol seperti ini, maka kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar. Nanti yang muncul ke layar nanti itu ini, masukkan batas jumlah bilangan tersebut. Dan perintah cin itu atau cinput adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi cin membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkan. Jadi sini cin n, jadi fungsi cin ini akan mengambil inputan dari keyboard yang dimana variabelnya itu n. Kita ketikkan cout lagi. Oke, programnya seperti ini. Di sini tadi saya membuat for. For adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat, mengetahui berapa kali pengulangan yang akan terjadi. Sini i sama dengan 0. Untuk i sama dengan 0, jika i lebih kecil sama dengan 0, maka i ditambahkan. Kita coba
Save dulu. Ini kita coba compile dan running. Oke, ini dia. Masukkan batas jumlah bilangan Fibonacci. Contohnya seperti kita masukkan angka 10. Maka bilangan Fibonacci ke-10 adalah 55. Cara kerja dari Fibonacci ini itu bilangan pertamanya yaitu 0 ditambah dengan bilangan pertamanya dan keduanya itu 0 dan 1. Terus bilangan keduanya ditambah dengan bilangan sebelumnya yaitu 1 tambah 0 1, dan selanjutnya 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 2 itu 5, dan 5 tambah 3 itu 8, 8 tambah 5 itu 13, dan 13 tambah 8 itu 21, 21 tambah 13 34, 34 tambah 21 55. Jadi seperti ini programnya dan ini hasil runningnya. Jadi pada baris kelima ini, di sini membuat fungsi bernama Fibonacci yang bertipe integer dan menerima masukan sebuah integer yang diberi nama variabel n. Dan dari baris ke-6 sampai ke-7 ini, di mana sini if n, jika n bernilai 0 atau n bernilai 1, maka return n. Jika tidak, maka return Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Jadi di baris ke-6 sampai ke-7 ini cek kondisi jika nilai dari variabel n adalah 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n. Dan di baris ke-8 sampai dan di baris ke-9 sampai 10, jika variabel n bernilai selain 0 dan 1, maka akan melakukan operasi rekursif, di mana hasil operasi Fibonacci n kurang 1, di mana n adalah inputan dari user, Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Dan selanjutnya baris ketiga yaitu in main yang tadi saya jelaskan. Dan baris ke-15 baris ke-14 itu mendeklarasikan variabel n, i, dan j, di mana variabel n digunakan untuk batas jumlah bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan. Variabel i, ini variabel i, digunakan untuk perulangan, dan variabel j digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci secara berurutan. Dan pada baris ke-16 ini Cin n di sini menginputkan nilai ke dalam variabel n. Dan pada baris ke-18 sampai 20 di sini melakukan perulangan sebanyak nilai n dan menginputkan nilai j ke dalam fungsi Fibonacci serta menampilkan hasil operasi Fibonacci. Nah, di sini saya masukkan bilangan Fibonacci 10, yang dimana 10 ini adalah n. Jadi 10 dimulai dari angka 0, dimana sini i, jika i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n kan 10, jadi 10 lebih kecil dari 0. Jadi dia menginputkan Fibonacci ke ini, Fibonacci ke, dan
setelah itu menginputkan I ke 0, lalu menginputkan titik 2, setelah itu menginputkan Fibonacci J. Itu dimana Fibonacci J ini memanggil function in Fibonacci in N ke dalam function main in main di sini. Jadi sini outputnya nanti itu 0 seperti ini. Dan selanjutnya itu I sama dengan dan selanjutnya itu akan I-nya bertambah dari 0 menjadi 1, jadi I sama dengan 1. Jika I lebih kecil dari sama dengan N, maka itu 1 itu kan lebih kecil dari 10, maka outputnya keluar lagi ini Fibonacci ke, terus I-nya itu 1, dan Fibonacci J-nya itu dari sini, Fibonacci J-nya 1. Gimana rumusnya yang tadi nih, N kurang 1, yaitu N variabel yang diinputkan ditambah N kurang 2 sampai seterusnya, sampai ke hasil yang diinputkan sampai ke 10 ini. Jika I-nya 10, maka I lebih kecil sama dengan 10. Jadi I itu lebih kecil, bukan lebih kecil, sama dengan 10. Jadi I-nya masih mengoutputkan Fibonacci ke I 10, menginputkan titik 2 lagi, dan menginputkan Fibonacci J, di mana Fibonacci J itu 55 dari rumus 34 ditambah 21. Dan kemudian setelah itu proses setelah ke 11, maka N11 lebih besar dari 10. Jadi di sini perulangannya berhenti dan kembali ke return. Oke, saya kira itu saja penjelasan dari saya dalam membuat program Fibonacci dengan algoritma rekursif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.